Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu para tenaga pendidikan dan kependidikan, para dosen dan tenaga kependidikan di ITS PKU yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ibu Rektor, Ibu Weni dan jajarannya. Tidak lupa ini yang bertanggung jawab tentang AIK ya, Pak Suyanto, Dr. Suyanto, yang alhamdulillah selalu sehat semangat ya, dan selalu di pikirannya itu kader ya, ya, insya Allah nih Pak Yanto itu pahalanya paling banyak ini. Nah, karena mengkader itu adalah dalla ala khairin, menunjukkan pada kebaikan. Man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan pada kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilihi, maka mendapatkan pahala orang yang melaksanakan. Apalagi kader nanti akan mengkader lagi ya, sifat kader pasti mengkader, berarti multi level pahala ya. Ini poinnya banyak insya Allah, dan kita juga kecipratan insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tak lupa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di antara nikmat yang paling utama adalah nikmat kita dimudahkan oleh Allah untuk tafaqquh fid din. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, Allah mudahkan untuk tafaqquh, mendalami ilmu agama. Dan kita termasuk yang dimudahkan langkah kita menuju majelis yang mulia. Ini mulia lahir batin, mulia lahiriah dan batiniah. Secara lahiriah ini tempatnya mulia. Ini pengajian di gedung yang mewah ya, meskipun tidak mepet sawah ya. Kemudian ini malaikat sedang menaungi kita dengan sayapnya. Malaikat memohonkan kepada kita, memohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang yang ada di majelis ilmu itu diberi ketenangan oleh Allah. Sehingga kalau ada yang ngantuk niku berarti tenang ya. Jangan di paitu niku ngantuk niku berarti ketenangan. Insya Allah lupa hutang semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini saya diminta oleh Ustadz Yanto untuk membawakan kajian hadis yang ada di kitab Mutiara As-Sunnah. Sebetulnya ini hadis-hadis yang saya kaji di PJM Solo Utara. Ya, biasanya saya punya tradisi kalau kajian itu saya tulis. Entah ada yang nanti minta makalah atau tidak ada yang minta, itu banyak yang saya tulis. Ya, kajian HPT juga saya tulis. Syarahnya saya tulis. Kajian akidah juga saya tulis. Kenapa? Ketika saya menyampaikan kajian juga saya memastikan sumbernya itu sesuai dengan manhaj Muhammadiyah, sesuai dengan paham Islam yang telah dipilihkan oleh ulama-ulama
Muhammadiyah, maka ya harus membaca dan harus menulis. Ini hadisnya tentang keseharian saja ya, sehingga mungkin bagi panjenengan ini wah sudah hafal di luar kepala ya. Ya, kemujeng niku berarti betul-betul hafal di luar kepala. Nah, sampai lupa. Ya. Tapi meskipun demikian, yang namanya ilmu itu ketika kita mengaji itu, ilmu Allah itu kalau kognitifnya mungkin sama. Ya. Tetapi ada pencerahan-pencerahan yang baru yang kita dapatkan setiap kita mengulang-ulang ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin awalnya cuma paham, kemudian kedua ada ide-ide inspirasi, lalu mempraktekkan. Itu banyak pencerahan-pencerahan yang kita dapatkan setiap kita mengkaji, mengulang-ulang ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan khawatir, wis tahu, jangan khawatir ya. Ini memang ya ilmu agama itu memang harus sudah tahu, terus diulang dan diulang. Hadis tentang amal-amal utama. Ini kalau saya bacakan panjenengan sudah hafal, tapi ya tetap saya bacakan ya, karena saya diundang sini untuk membacakan juga ya. An Abi Dzarrin qala, dari sahabat Abu Dzar ya, ini langsung diambil rawi dari sahabat. Kalau hadis itu ini Imam Bukhari dan Muslim itu mencarinya itu tidak hanya langsung ke sahabat, ke atas ke gurunya, gurunya dari atas lalu sampai ke generasi sahabat. Namanya hadisnya muttasil. Muttasil niku nyambung. Kalau saya bilang saya mendengar dari Pak Karno, jelas hadis saya dhaif karena tidak nyambung. Karena saya tidak pernah bertemu dengan Pak Karno, tidak pernah jadi muridnya Pak Karno. Nah, tapi karena ini bukan hadis, maka kita sering mengatakan beri aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia, kata Pak Karno. Nah, ini karena bukan hadis nggak masalah ya. Jenengan di kesempatan lain mengutip ngendikanipun Bu Rektor nggak akan dirunut. Jenengan dari siapa? Dari siapa? Enggak. Ya. Karena bukan hadis. Tapi kalau hadis akan dinilai ini sahih apa tidak. Nah, kriteria hadis sahih itu bersambung. Sanadnya bersambung. Bersambung itu ada hubungan murid dan guru kalau Imam Bukhari, atau bertemu satu zaman kalau Imam Muslim. Oleh karena itu mengapa kitabnya Imam Bukhari lebih tinggi nilainya daripada kitabnya Imam Muslim. Ini alur berfikirnya mengatakan ya. Dari Abu Dzar qala qultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdalu. Dari sahabat Abu Dzar berkata, saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah ayyul a'mali afdalu, amal apa yang paling utama? Dan ini pertanyaan ini banyak disampaikan oleh sahabat sebagai indikator bahwa para sahabat itu punya antusias yang tinggi untuk beramal. Sehingga banyak sahabat yang bertanya kepada Nabi, Nabi, amal apa yang lebih utama? Ya. Beda dengan kita. Kalau ketemu Bu Rektor kita kenaikan gaji kapan? Nah, bukan kinerja apa yang mesti kita tingkatkan. Ya. Kalau para sahabat itu kinerja apa yang harus ditingkatkan, yaitu amal apa yang
yang utama. Lah Nabi kadang-kadang jawabannya beda-beda. Ya, tergantung situasi orang yang bertanya. Ya. Sama pimpinan gitu kalau ditanya oleh anak buahnya. Ya. Kula jenengan dawuh napa Bu? Ya. Pun jenengan mawon. Sing penting jenengan dawe gasik. Ya. Karena tahu rodok telatan. Ya. Yang lain Bu kirane kula napa Bu? Jenengan kurang sithik, kurang setiti. Ya, karena kalau ngajukan proposal klerak-kleru terus. Ya. Dan ini seseorang seperti itu dan biasanya begitu memang. Ya. Saya pernah awal-awal kalau ngajukan proposal, saya guru nih bikin soal selalu dikoreksi oleh kepala. Pertama saya kira Pak kepalanya pas sentimen kepada saya. Nah, saya baru paham setelah itu Pak kepala menyampaikan jenengan sakniki ganti kula. Napa Ustaz? Nanti kalau ada guru-guru yang saya koreksi jenengan sing koreksi karena jenengan sudah saya kader. Nah, saya ternyata di kader. Ya, cara soal yang baik, bikin proposal ini, dicoret-coret, wong liya ora dicoret-coret kok dicoret-coret. Ternyata saya di kader setelah itu nah ke saya. Nah, itu ya. Seperti itu orang yang punya antusiasme itu selalu bertanya kepada atasan rekan kerja. Demikian pula para sahabat juga. Nah, jawabannya bisa beda-beda. Tetapi beda-bedanya niku Nabi bukan ngawur, tetap ada koridornya. Apa yang disampaikan kalau pertanyaannya amalan yang utama, pasti semua yang disampaikan adalah amalan yang utama. Ya, utama niku dari sisi terutama dari sisi pahalanya. Yang kedua dari sisi kedudukan dan manfaatnya. Nah, maka di sini kita lihat qala Nabi menjawab al-imanu wal jihadu fi sabilihi. Yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis ini adalah pertama iman. Yang kedua jihad di jalan Allah. Mungkin ada pertanyaan, loh iman kok amal? Nah, ini iman kok amal? Ternyata dalam kajian Islam amal itu ada amal qalbiyah, ada amal badaniyah. Jadi ada amal itu amal yang dilakukan oleh hati, ada amal yang dilakukan oleh anggota badan. Termasuk ibadah. Ibadah itu ada ibadah qalbiyah, ada ibadah badaniyah. Ibadah qalbiyah itu rasa takut, rasa cinta, rasa husnudzon, berharap kepada Allah. Niku semua adalah ibadah qalbiyah. Maka urusan syirik, ya urusan syirik kita kalau level kita ya, level ini dosen tenaga kependidikan di ITSPKU, level syirik secara amaliyah badaniyah insya Allah udah lewat. Kan nggak ada yang sholat kemudian dipamer-pamerkan, kan nggak ada yang riak sholatnya. Ya. Tapi ada yang mungkin kita masalah dengan namanya ibadah qalbiyah. Apa itu? Harapan, ar-roja, ketika kita mengharap. Ada orang yang pokoknya harapan saya itu Bu Rektor. Nah, kebergantungan hati. Kalau kita masih bergantung kepada makhluk, nah itu berarti ibadah kita qalbiyahnya kepada makhluk. Apa ada orang bergantung pada makhluk? Banyak. Lah ada orang yang bergantung pada soto ada. Jadi ada orang yang bergantung kepada sate ada. Dia jualan sate, jualan soto, kemudian ada pesaingnya, kemudian dia marah-marah.
gara-gara ada pendatang baru, rezeki saya berkurang. Nah, gara-gara ada pendatang baru, rezeki saya berkurang. Itu kalau yang jualan sono. Kalau sini juga bisa, di kantor itu. Ini di kantor ini sing tuwa dhewe aku. Secara usia nek ada promosi nanti yang jadi aku. Wis dihitung-hitung, wis enek reng-rengan utang barang. Ini mau pemilihan ada ya reorganisasi, restrukturisasi. Nah, ini yang sudah senior pensiun ya arep tibunan dineh. Ya udah mikir, wah iki arep bangun iki utang sik wae. Ya. Ternyata ada pendatang baru. Ya. Dan pendatang baru lebih potensial. Nah, lalu orang yang hatinya bergantung kepada makhluk, oh gara-gara orang itu rizki saya nggak jadi tambah. Ya, padahal sudah saya hitung, sudah mau hutang. Ya. Jadi kalau dalam istilah ya akidah itu terkait dengan rezeki ada sebab, ada musabbib. Kita bekerja ini diterima di sini adalah sebab rezeki kita. Diangkat ya, jabatannya, dapat tunjangan tambahan, itu hanya sebab. Ya. Yang bayar kita, yang membuat kebijakan, semua itu sebab. Kemudian musabbibnya adalah Allah. Nah, ketika kita bergantung kepada sebab, tidak kepada musabbib, itu secara qalbiyah kita itu sudah mensekutukan Allah. Ya, secara qalbiyah. Meskipun kalau tingkatan syirik itu belum syirik-syirik yang besar. Ya, jadi itu harus menjadi perhatian. Karena rezeki itu yang mengatur Allah. Ada yang jabatannya tinggi, anaknya juga nggak banyak sing ragat, tapi coba diperhatikan, kok lebih nyantol yang di bawahnya. Nah, ini. Kok lebih berkah yang gajinya di bawahnya. Ada orang yang gajinya sama, tapi ada yang hanya lewat saja, yang rumah sakit terus. Gantian dai loro, bar dai bojone, bar bojone anake. Ya, buatan cementel istilahnya. Nah itu maka rezeki itu yang memberi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ciri orang yang kaya hati nggak pusing dengan soal rezeki. Sing penting yang buat kaya tenanan. Ya, memang ini porsinya karyawan guys. Tapi porsinya pimpinan jangan bilang gitu. Kalian yang pentingnya megawai tenanan, tidak. Porsi pimpinan itu adalah memikirkan anak buah. Jangan dibalik. Sing anak buah mikir gaji, ngitung gaji, orang yang buat gawe, yang pimpinan orang ngitung gaji tapi hanya ngurusi gawean. Jadi harus seimbang nih, Om. Jadi itu terkait dengan iman. Mengapa iman menikah disebut amal? Ya. Iman disebut dijadikan amal utama karena iman itu asasu qabulil a'mal, dasar diterimanya amal seseorang. Ya, dulu ada penulis buku yang wafatnya masih muda, pikirannya meletik, jadi tidak banyak tulis buku, tapi aktivis lah. Ya, mungkin kalau yang HMI agak kenal nih, Ahmad Wahib. Ya, itu. Pikirannya nyeleneh. Ya. Punya tetangga Pak Kaji, tapi
kepada masyarakat tidak dermawan, tidak kiprahnya di masyarakat tidak terlihat. Dan tetangga yang lain non muslim tapi baik pada masyarakat. Lalu ditulis itu, kok kayaknya nggak adil Tuhan. Nah, Tuhan tidak adil. Kalau saya yang jadi Tuhan, yang saya masukkan surga adalah yang non muslim. Ya, ini namanya orang liberal. Ya, orang liberal seperti itu. Liberal itu kalau lihat haji itu sekarang 32 tahun antri boyo haji neng dono hudan wae. Ya, liberal. Haji itu dibagi aja. Sebagian ada yang di Mekah, ada yang di Madinah, ada yang di Masjidil Aqsa gitu. Nah, atau bulan-bulannya dibagi. Ya, di bulan-bulan haram. Itu pola pikir orang liberal. Ya, jadi di dalam Islam suka nggak suka, mau nggak mau, asas diterimanya amal itu adalah iman. Nah, tinggal iman itu levelnya apa? Jadi para ulama membagi iman itu berdasarkan keterangan hadis ada 3 level. Nomor 1 pokoknya iman. Pokoknya iman. Siapapun yang di dalam hatinya ada misqala dzarratin minal iman, pokoknya iman, dia berkesempatan masuk surga. Nah, itu paling bawah. Dasarnya adalah ada hadis yang menjelaskan malaikat diperintahkan oleh Allah. Coba malaikat turun ke neraka. Cari dan entaskan orang-orang yang di dalam hatinya masih ada iman. Diangkat semua. Yang tadinya orang-orang kafir itu ngece. Loh, sampean toh Kang. Loh, sampean lah beriman toh. Sampean lah muslim. Lu kok nasibnya padha neng neraka. Ini tidak seperti ini dialognya, enggak persis nggih. Mungkin dikira seperti ini. Tapi intinya seperti itu. Lalu Allah memerintahkan malaikat untuk mengangkat orang-orang yang di dalam hatinya ada iman. Nah, tapi ini masuk surganya kari dewi. Ya, kalau kita janganlah. Ini orang yang sing pokok iman. Ya, kalau mungkin istilah umumnya Islam KTP. Ya, Muslim tapi KTP. Sing masuk surga sih KTP ini. Binannya ngoten ya. Level kedua disebut iman wajib. Iman tapi hanya menjalankan yang wajib-wajib. Ini juga ada hadisnya. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi, Nabi, ajarkan aku amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Nabi menjelaskan amalan-amalan wajib, sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Ya mungkin ketika itu belum ada syariat haji. Jadi sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Lalu bertanya, apakah ada yang lain Nabi? Tidak, kecuali kamu mau tatawu, mau beramal sunnah. Lalu orang itu mengatakan, saya tidak akan menambah, cukup ini saja. Di sholatnya hanya sholat 5 waktu, nggak pakai sholat rawatib. Puasanya puasa Ramadan. Nabi menyatakan dia masuk surga in shadaqa. Kalau dia benar, dia akan melaksanakan yang wajib tadi, ya, dia masuk surga. Ini artinya iman levelnya iman standar lah, standar itu. Kalau tadi minimal. Nah, yang ketiga tentu yang kita inginkan iman yang berkualitas. Lah, kualitasnya macam-macam. Maka iman itu seperti pohon, ya, seperti tanaman. Semakin disiram dengan ilmu, dengan ini majelis ilmu, maka semakin subur. Tapi kalau nggak pernah disiram, tidak subur. Nah, maka fungsi pengajian itu adalah ini mengingatkan, menyuburkan.
insya Allah setelah pengajian langsung hatinya langsung ada semangat. Gini apa nggih? Ya, meskipun kadang-kadang setelah itu lali meneh. Ya. Boleh nggak ngoten niku? Normal. Jadi sahabat yang mulia saja Abu Bakar itu juga sama Handalah itu curhat-curhatan. Jadi kok kayaknya kita itu munafik ya. Munafik gimana? Kita itu kalau berada di majelis Nabi seakan koyok-koyok iya. Tapi kalau kita itu sudah berurusan keseharian kita, kok kita itu berubah. Nah, lalu alhamdulillah matur kepada Nabi tentang hal itu. Lalu Nabi mengatakan sa'atan fasa'atan. Ya, maksudnya ya memang begitu. Urip ki ojo gekeng. Ya. Jangan gara-gara pengajian terus keluar nggak pernah ketawain. Dijak piknik, boten. Wah, dijak piknik boten ya. Ya. Ndak dino poso terus ya. Ya. Ada saatan fasaatan, ada saatnya kita itu berjuang ya, beribadah taqarrub kepada Allah, ada saatnya kita itu ya refreshing itu. Ada saatnya kita santai, itu relax. Nek cara canom sani nggih healing. Ya, niku wajar. Ya. Yang penting masih dalam koridor lah niku. Ya, itu iman. Lalu wal jihadu fi sabilillah. Yang kedua, amal utama adalah jihad di jalan Allah. Nah, kalau ini enggak usah diterangkan. Karena jihad itu apalagi jihad fisabilillah, yang disebut jihad fisabil adalah perang melawan musuh-musuh agama. Yang dikeluarkan ketika perang itu, yang diserahkan kepada Allah itu tidak hanya fisik raga, tidak hanya jiwa, tapi juga harta, bahkan keluarga pun udah diserahkan pada Allah. Jadi orang kalau perang, nah itu kalau mati syahid maka keutamanya luar biasa. Lalu qultu fa ayyur riqab afdalu. Berikutnya Abu Dzar bertanya, Nabi kalau memerdekakan budak yang paling utama yang seperti apa? Jadi Islam itu mengatur perbudakan. Cuma tujuannya bukan melestarikan, tetapi justru Islam melindungi budak yang pertama. Yang kedua, Islam mendorong untuk menghilangkan perbudakan. Zaman Islam, budak itu sumbernya hanya satu, perang. Kalau zaman sebelum Islam, budak itu sumbernya banyak. Penculikan bisa jadi budak. Kemudian orang tua yang nggak punya ekonomi cukup, anaknya dijual bisa jadi budak. Tapi Islam nggak boleh. Islam hanya perang, tawanan perang. Tawanan perang itu pun alternatif. Orang kafir yang ditawan, ditawan dalam peperangan melawan orang Islam, maka orang Islam punya 3 alternatif. 1, dia jadikan budak. 2, dia menebus dirinya. Nebus itu bisa dengan harta, bisa dengan yang lainnya. Zaman perang Badar, Nabi itu meminta orang-orang kafir yang ditawan itu menebus diri dengan mengajari anak-anak sahabat baca tulis. Nah, ini literasi, gerakan literasi Nabi. Yang ketiga, dibebaskan murni. Jadi tidak mesti setiap tawanan perang itu jadi budak. Bisa mereka suruh menebus diri atau dibebaskan murni, tergantung. Nah, tergantung kesalahan-kesalahannya. Ketika Fathu Makkah itu musuh-musuh Islam yang
banyak menjadi penyebab kerusakan itu, ada yang langsung dibebaskan oleh Nabi, ada yang kemudian ditahan, ya. Ada yang dihukum. Jadi tergantung level kesalahannya. Itu jihad. Lariqab, budak nih kan. Dari kata raqabah itu asli pun kan raqabah niku niki gulu. Ya. Budak disebut raqabah karena namanya budak itu padha karo gulune dicencang. Tidak bebas, separuh manusia merdeka. Jadi orang namanya budak itu tidak bebas. Nah, ini sahabat bertanya, budak yang seperti apa yang paling utama yang ya saya bebaskan? Qala anfasuha inda ahliha. Yang paling bernilai bagi pemiliknya. Kalau punya dua budak, satunya gagah, tenaganya kuat, pikirannya cerdas, yang satunya engkri-engkriin, korengan, buduen. Bodoh niku. Niki nek dibebaske yang paling besar pahalanya yang mana? Sing bodoh mboten. Ini yang paling bernilai ini. Ya. Justru bisa jadi ya. Kalau yang bodoh niku ditareni, lha kuwi nek bebas iso golek pangan apa ora ya. Wong bodoh malah iso golek pangan ya. Ya, kisahnya Zulaiha itu kan karena tidak mendapatkan cintanya Yusuf, budak-budaknya dibebaskan. Tapi sebagian balik lagi, lah kami kalau bebas mau makan apa? Udah bersama kami saja nih. Ya, jadi ya, kata Zulaiha, untuk apa saya punya budak banyak? Merebut satu hati aja saya nggak bisa. Nah, mula budaknya dilepaskan. Itu orang lagi edan jatuh cinta. Ya. Mula sing ngeyel niku katanya dua orang. Ya. Wong lagi jatuh cinta dan orang udut ngerokok. Ya, ahli hisab ini. Ya, ini Sunni. Ya, nyusu geni ini. Ya. Ada Sunni, ada Syiah. Syiah niku nyisih ahnya. Ya, nyisih ahnya. Ya, ini. Kalau dulu di Muhammadiyah ada dua aliran ya. Dengan madhab Syafi'i apa Maliki. Nah, kalau madhab Maliki. Maliki ini udud. Malik Fajar. Ya. Kalau Syafi'i mboten udud mergo Pak Syafi'i ma'arif. Nah, tapi sekarang sudah ada putusan fatwa haram. Ya, dan sudah ada kode etik di lembaga pendidikan Muhammadiyah. Maka nggak ada yang udutnya, betul-betul loh, nggak ada satupun. Ya, jadi nggak ada satupun. Ya, karena sudah ada kode etiknya. Ya. Nah, ya sekarang tidak ada perbudakan, ya. Kita nggak usah berpikir budak, tapi ini konteksnya sedekah. Sedekah apa yang paling utama? Ya sedekah yang bernilai. Ada ya, seorang sahabat ketika mendengarkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun, ya. Kalian tidak akan mendapatkan kebajikan hingga menafkahkan harta yang kalian cintai. Namanya Abu Talhah. Langsung matur kepada Nabi. Nabi, harta yang aku cintai adalah kebun di dekat Masjid Nabawi. Ya, namanya kebun Bayruha. Ini kebun kurma. Maka kebun ini aku sedekahkan Nabi, aku pasrahkan pada panjenengan. Tapi Nabi itu nggak seperti kita. Kita itu, oh ya sini. Nah, ada orang sedekah, infak, wah, sini. Nabi itu jernih pikirannya. Ya, Nabi langsung, oke, kamu sedekahkan, ya, maka tasarrufkan, berikan kepada kerabatmu. Nabi memerintahkan agar kebun itu diberikan kepada kerabatmu. Tentu, ya.
Nabi pirsa kondisi kerabatnya. Jadi kita juga gitu di persyarikatan. Kalau ada orang mau wakaf, jangan reaktif, responsif, dicek dulu. Tenane ini. Ya, ikhlas enggak, keluarganya gimana? Karena banyak kasus, gitu. Itu saya pernah nih, saya nggak izin dewi, ini dereng diwakaf jane. Jadi ada tetangga saya minta tolong carikan orang yang bisa memanfaatkan rumah saya untuk kegiatan rumah Quran. Saya carikan, ya ketemu. Lah, yang punya ini di Bekasi. Saya telepon. Saya di Bekasi. Lah niki butuh cepet niku piyaine arep sowan. Ya ndak apa-apa, nek memang tenanan ya ning Bekasi. Sowan menika numpak pesawat. Sampai sana konangan putrane ora entuk. Terus kanca kula tiwas numpak pesawat ya ora apa-apa. Tiwas numpak pesawat mboten entuk. Lalu di ketua majelis wakaf daerah juga pernah cerita, ada orang yang wakaf tapi belum diproses, ya. Setelah mau diproses sertifikasi wakaf, ikrar wakaf, ternyata cerita kondisi saudara-saudaranya. Akhirnya oleh Muhammadiyah udah nggak usah diwakafkan, ya, bagi kepada saudara-saudaranya. Nah ini, ya, Nabi seperti itu, ya. Tidak serta mertanya, ya. Ada hadis lain juga, ya. Ketika ditanya tentang sedekah yang paling utama, ya, Nabi ngendikan, jadi anta tasaddaqah, kamu bersedekah, wa anta sahihun, ketika Anda masih sehat, syahihun, Anda masih punya sifat pelit, eman-eman, masih punya, ya. Takhsyal faqra, Anda masih takut miskin, wa ta'mal ghina, Anda masih punya harapan-harapan, angan-angan yang gede tentang kekayaan. Sehat, ya, ya kayak Pak Yanto kan masih sehat. Ya. Kemudian cek punya rasa eman-eman. Ya. Kita kan masih eman-eman. Panjenengan coba HP-nya diminta, ojo eman-eman, gitu. Ya, ini contohnya, masih punya eman-eman. Ya. Tapi kalau orang sudah sepuh, wis ora butuh HP niku, gitu. HP canggih tapi meripat wis ora iso nyawang. Gitu. Sijine berwet, sijine siji buta, siji berwet. Ya. Ya. Ada istilah BB, BlackBerry, tapi bukan BlackBerry niku. Ya, siji utuh, siji berwet. Ya, jadi sudah nggak butuh itu, maka diberikan pada orang. Udah nggak butuh, sudah nggak ada eman-eman, ya. Kemudian masih takut fakir. Nah, orang kalau sudah sepuh, ya, niku biasanya serawati larat. Omah niku wis radio peni kok omah. Coba orang-orang yang sudah sepuh niku diaturi, Pak, iki mau dicet, alah ben. Nah, parpe ngene. Lah niku anune emperane bocor, alis ben. Ya. Coba yang masih muda. Masih pengen benak-benake omah niku. Nah, ketika kita masih butuh, takut miskin, masih punya harapan, pengen ini, perlu rumah nanti ini pasang ini kasih taman, kasih itu. Lah kita bersedekah itu termasuk sedekah yang utama. Ning nek wis ora butuh niku beda. Nilainya beda. Padha makanan ibu-ibu niku. Makanan rong dina wis diler, enggak ada yang jamah. Niku disedekahkan pada tetangga boleh enggak? Boleh. Ya boleh. Ya, yang penting dereng basi loh. Dereng basi loh. Ngene. Kula niku tiap hari ya karena saya niku nggih napa nggih? Hampir tiap hari diganduli wong. Ya. Angger wonten niku diganduli. Ya.
Niku kadang-kadang pagi itu neng masjid enek lho neng omah. Nah, enggak kemakan. Siang niku harus gerilya. Ya, pulang itu harus gerilya. Masih adakah makanan yang tidak termakan? Kalau sampai ada nganti bosok niku ngubah berikan pada orang. Ya, enggak apa-apa, enggak. Ini nek pun mambu ampun. Ya. Tapi lebih besar pahalanya ketika kita beli, ya, entah di warung GoFood gitu, napa niku ayam tim, napa bebek, napa-napa, pokoknya beli si anget-angete, terus kelingan tanggane, bagi aja, ya. Ayo dibagi, lah itu nilainya lebih banyak. Nah, kemudian ada hadis lain. Sedekah yang utama itu juhdul mukil. Juhdul mukil itu adalah orang yang sedikit penghasilannya tapi berupaya untuk sedekah. Sering dikisahkan tukang bakso menyisihkan atau masang 2 kotak di gerobaknya. 1 gerobak untuk penghasilan, 1 kotak untuk penghasilan, 1 kotak untuk sedekah. Padahal sehari itu hanya untungnya mungkin hanya dapat 20-30 ribu. Itu namanya juhdul mukil. Saya dulu pernah ada marbot, niku kita gaji sebulan niku 150. Nek saniki sudah 600. Nyapu 2 jam ya tiap hari di masjid. Lalu ketika kita renovasi masjid datang Pak Tamir, kula nggih ajeng derek. Lah, jenengan ki pundi Mbah niki, Mbah? Nggih niki apa niki masjid kula simpen. Nah. Jadi uang dari masjid disimpan digunakan untuk infak. Nah, itu nilainya lebih besar daripada yang orang yang mudah. Maka juhdul mukil. Ya nika sedekah. Lalu yang berikutnya qultu fa illam af'al, kalau nggak bisa sedekah. Nah, ini ada orang yang tidak punya kapasitas, tidak punya kelebihan yang cukup untuk sedekah. Qala tu'inu sani'an. Kamu bantu orang yang sedang membuat sesuatu. Nah, kalau dulu ada orang buat roti untuk kebutuhan rumah tangga, ini kita bantu. Ini. Kalau sekarang di lingkungan kita nggak ada orang buat roti. Sekarang itu ada orang bikin laporan gitu, dosen bikin karya tulis ilmiah penelitian, gitu, ya bikin artikel, dosennya wis sepuh, ya jenenge teknologi. Tidak begitu cepat. Sing nom-nom. Nah, ini ada kesempatan. Pak, jenengan sibuk napa? Iku lho, kuwi iki pun gawe artikel ki piye carane ngetik sing lurus. Nah, ngetik lurus saya ra iso. Lah yang mudah-mudah itu kula bantu. Nah. Gitu. Jadi membantu. Nah, jadi yang orang yang tidak mampu dibantu oleh orang yang mampu di dunia kerja. Ini mengajarkan kolaborasi. Tu'inu sani'an. Ada orang yang produktif, ya, tapi kita itu tidak bisa produksi juga, tapi kita bantu. Tapi kalau pikiran kita pelit, alah, kok sing entuk kredit kan situ, sing mudah pakat ya situ. Lah saya dapat apa? Nah, maka saya niku nggih belum pernah doktor, tapi alhamdulillah sudah pernah 2 kali saya membantu disertasinya doktor. Ya, kok iso? Ya kepala, saya bantu nih. Ya. Jadi saya carikan referensi, ya, gitu. Karena saya bisa baca bahasa Arab, saya juga bisa baca bahasa Inggris lah. Kepalanya bingung ya.
Yang pertama itu masakin, karena kadang tidak golek penerjemah. Ya, satu saat saya tawari, jenengan ampun patos penerjemah. Lah repot kok. Udah nanti saya yang menerjemahkan, nanti sama teman-teman. Ya, neng apian kan. Setelah diterjemahkan, ya dikasih uang. Alhamdulillah. Tapi ada yang sing lali ada, ya nggak apa-apa ya. Dan saya sudah beruntung apa? Ya, karena saya juga bisa membaca. Ya, jadi bisa membaca. Jadi kita nggak usah sekolah doktor, ning iso maca. Nah, karena mau nggak mau harus baca. Nah itu ya, orang banyak yang jadi hebat karena bantu orang lain. Ya, jadi saya juga punya teman sekarang di Kemenak Pusat itu sekarang jadi Kasubdit. Ceritanya kok sampai di pusat gimana? Nah dulu peneliti di Makassar nih kan. Ya, kemudian cerita nih digeret sama Pak Dirjen. Loh kok bisa bi? Nah zaman dulu peneliti Pak Dirjen itu tangan kanannya saya. Semua pekerjaan saya yang nangani beres. Ya, ketika dia mundak pangkat, saya digeret. Nah, ya, jadi digeret sekarang jadi Kasubdit. Ya. Jadi itu adik kelas saya yang saya atasan saya. Ya. Jadi itu tu'inu sanian watasna ya li ahruqa. Jadi membantu orang yang bekerja atau membuatkan sesuatu bagi orang yang tidak bisa bekerja. Kalau zaman dulu nggih. Bagi orang tidak bisa bikin apa-apa dibuatkan. Ya, di desa-desa niku ada tetangganya ya, orang iso gawe apa-apa, dah saya buatkan gratis misalnya. Nek zaman kupatan nih, reso nggih kupat ning desa nggih. Niku yang bisa bikin kupat pun tak gaweke. Oh, mbah jenengan kupatan mbah. Nah, itu adalah bentuk bersedekah juga. Lalu yang terakhir ini, ara'aita in da'uftu am ba'dil amal. Bagaimana kalau saya tidak punya kemampuan beramal, bekerja, berbuat sesuatu. Meskipun ada orang butuh bantuan, saya nggak bisa bantu. Di kampung podo ae, kono apa ra iso. Wong ra isonan. Nggak punya keterampilan, nggak punya pengetahuan. Terus gimana ini solusinya? Ya. Saya punya dulu ya bibi ini. Jadi bendak dino mau ngarep depan pintu. Karena nggak bisa jalan, lempoh. Gitu. Ya, kena lempoh, ya rasa apa-apa. Ya, ngaji ora iso. Ya, lah di depan pintu sering saya ingatkan ya. Sering anggere enek wong lewat niku nek enek kurangi dicacat. Ki sapa ta wonge kok ngono-ngono. Mbah nek jale mbah ya. Nah kersane mbah monggo mbah mlebet mbah. Niki enek mbah tajak mlebu. Mergone nek ning jaba ndak nyacat wong lewat. Ya, saya ajak masuk nih. Kenapa? Karena ini Nabi ngendikaken kalau nggak bisa beramal maka takuffu syarraka anin nas. Kamu tahan keburukanmu dari manusia. Jangan wis ra iso apa-apa ning isone itu. Nah, sudah nggak produktif, sudah nggak bisa bantu orang, tapi itu. Ya, kalau dalam panitia itu. Jadi panitia ya ora gelem, pendanaan ya ora gelem, sing nyokong dana ya ora iso, pas rapat menang, pas metu rapat itu. Nah, ini jangan nih. Lewat di rapat itu. Oh, jane. Kayak mau ketuane kayak pengen unjuk diri kok ketuane kok. Ya. Baik, sing kayak mosok mau ngacung wong ngene ya. Kan kadang ngene. Kayak wong sugih lho, kok kalah karo sing ora patek sugih. Nah, padahal dhek dhewe nggih
orang siapa apa. Nah ini jangan. Ya. Jadi paling terakhir jaga ya tangan dan lisan kita, jaga diri kita dari menyakiti orang lain. Ya, kalau secara umum kita itu kalau bisa menjadi orang yang muhsin. Muhsin itu kebaikannya itu melimpah kepada orang lain. Kalau nggak bisa kita itu jadi orang yang adil. Adil itu imbang. Ya. Jadi tidak bisa banyak bantu orang tapi tidak menyakiti orang. Jadi kalau bisa muhsin, kalau nggak bisa jadi orang yang adil. Jangan jadi orang yang dolim. Nah dolim itu merugikan orang. Jadi dalam hidup jangan sampai kita menjadi orang yang merugikan orang lain. Ya. Jadi menikah maksud dari hadis. Jadi hadis ini luar biasa. Artinya apa? Siapapun kita, peluang untuk beramal, untuk masuk surga itu ada. Siapapun. Soal jabatan, posisi itu kan takdir manusia. Ya. Orang itu kan ya nek guyonane ini kan. Jadi orang yang level tinggi itu ya ada istilah ya, itu karena garis tangan, enek sing istilahnya karena buah tangan, ya. Enek istilahnya karena cium tangan, ya. Ada yang karena ringan tangan. Ya. Kalau garis tangan itu nasib gitu, nasib. Ini orang biasa-biasa, nggak ada channel, nggak ada apa-apa kok, dia bagus, itu nasib. Kalau yang buah tangan senengannya sowan, ya PDKT, ya lobby. Ya kalau yang cium tangan, nah ini yang cium tangan kepada yang orang punya pengaruh, ya yang dihormati, yang bisa mempengaruhi kebijakan, ya. Yang baik itu adalah yang karena ringan tangan, banyak membantu. Ya, artinya amal. Ini guyonan, nggak ada hadisnya nih. Hanya guyonan ya. Ini guyonan. Tapi intinya semua nasib orang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang di UNS itu yang sudah jadi rektor nggak jadi. Sudah dipilih nggak jadi. Ya. Jadi karena yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang hebat tapi nggak jadi apa-apa. Ya, tapi ketahuilah kalau Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi. Ketika kita diberi jabatan, apakah diangkat atau justru diangkat dan akan dihinakan? Ya, tentu kita pengennya diangkat bukan dihinakan. Maka jabatan tidak dicari, tapi kalau diberi amanah bismillah, itu aja ya. Maka kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan amalan sunnah, salah satu sunnah yang mengenai surat tahiyatul masjid dan surat sunnah fajar. Yang keutamaan lebih baik dari dunia dan seisinya. Yang saya tanya adalah ketika kita dalam masjid, kita sadar bahwasanya waktu hanya cukup untuk sholat sunnah 2 rakaat. Apa yang lebih utama terlakukan sholat sunnah fajar atau tahiyatul masjid? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi kalau kita itu bisa sholat sunnah fajar di rumah, sholat sunnah fajarnya di rumah. Kemudian kalau kita itu di masjid, maka etikanya masuk ke masjid itu sholat sunnah tahiyat. Jadi tahiyat itu adalah awal masuk masjid. Baru setelah tahiyat cukup baru sholat sunnah
fajar. Jadi seperti itu, karena tahiyat itu adalah sholat ketika kita awal masuk masjid. Ya, kalau nggak cukup ya sudah. Bahkan ketika sholat tahiyat masjid itu kalau muadzinnya iqamat, ya kita hentikan. Ya. Sebetulnya di masjid itu tidak perlu ada jam hitungan mundur qomat sebetulnya. Cuma kadang jenenge wong Jawa nih. Ya, nih. Sebetulnya qomat itu kalau imamnya sudah nyuruh iqamah ya iqamah. Ketika kita baru Allahu Akbar iqamah ya sudah hentikan. Ya, jadi tidak ngeyel. Ya, jadi pokoknya kalau sudah iqamah berhenti sholat sunnah, kemudian sholat wajib. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Maka sambung kaitannya dengan sholat tahiyatul masjid tadi, saya pernah mendapatkan materi bahwasanya kalau yang namanya sholat apapun, katakanlah misalnya sholat maghrib tadi disampaikan atau mungkin sholat maghrib, itu masih itu bisa ada yang akan itu adalah sholat tahiyatul masjid. Karena nama sholat tahiyatul masjid katanya saya pernah mendapatkan itu di hadis yang menerangkan bahwa sholat tahiyatul masjid secara khusus apakah memang tidak ada? Oke, ya. Saya belum berani menjawab, nanti tak lihat di tarjih seperti apa. Ya. Tapi yang selama ini ya tahiyat ya sholat untuk masuk masjid. Jadi ada seorang sahabat ketika Nabi khutbah langsung duduk. Ya. Lalu Nabi meminta sholat dulu dua rakaat. Nah, itu namanya sholat tahiyatul masjid. Saya belum tahu persis apakah pokoknya sholat, apakah seperti sholat hajat sama sholat istikharah. Jadi kalau sholat istikharah sama sholat hajat iya. Jadi nggak perlu sholat khusus. Namanya istikharah sama sholat hajat itu nggak perlu sholat khusus. Ya, seandainya ketika kita ini sholat rawatib itu kita jadikan istikharah, ya, itu bisa. Ya. Nabi kalau ada sesuatu sholat 2 rakaat itu namanya sholat hajat. Sholat enggak dijelaskan namanya sholatnya. Pokoknya sholat idza hazabu amrun faza ila sholat. Nah itu di kajian fikih biasanya disebut itu sholat hajat. Ya. Lewat ini kemudian mengkhususkan mau sholat hajat ya boleh. Ya. Tapi bisa. Ya, sholat hajat dan sholat istikharah bisa itu sholat sunnah yang sudah ada, bahkan di sholat wajib pun itu kita istikharahnya di situ. Nanti setelah sholat bermohon kepada Allah, ya pilihan misalnya ini istikharahnya mau milih amin apa aming, misalnya istikharahnya. Ya, biasanya pilih pekerjaan, pilih jodoh seperti itu. Kalau sholat tahiyat belum dengar saya nih kok. Kajian nih kok. Oke. Kalau ada bisa dirangkap, belum dengar. Oke. Cukup ya hari Jumat ini. Ya. Oke. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu. Kayaknya mungkin umumnya jadi kita kadang merasa hal kita buruk, tapi berusaha untuk memperbaiki hal kita. Jadi ada perasaan ketika kita sedang memperbaiki hal yang buruk ini menjadi baik, rasanya ada beberapa hal yang membuat kita seolah-olah riak atau sombong gitu.
Jadi misalnya dalam hal-hal tertentu yang kita ingin kita semakin kesini semakin baik gitu, tapi masih ada perasaan yang jangan-jangan nanti orang menurut saya sombong atau ya gitu, sebaiknya gitu. Oke, Magadan. Ini pertanyaannya berat sekali nih. Jadi setiap orang itu harus punya kewaspadaan. Dalam istilah agamanya bainal khaufi war raja. Kita itu harus ada kekhawatiran, tapi harus ada harapan. Ketika kita ini kok buruk, ya jelas kita khawatir. Cuma tidak boleh kita itu nggak punya harapan. Bahkan harapan harus lebih besar daripada kekhawatiran. Harapan apa? Bisa baik, lebih baik. Allah mengampuni dosa-dosa kita, itu harapan. Karena banyak orang yang tidak jadi baik karena dia putus harapan. Ada kelompok remaja, ayo mas, mumpung Ramadan neng masjid, napa patut kula teng masjid. Nah, ini. Jadi tidak punya harapan, ya, tidak sadar bahwa Allah itu mengampuni segala dosa. Ya. Lalu kita boleh merasa ini kurang baik, introspeksi memperbaiki, tapi nggak boleh paranoid. Apa nggih? Over apa namanya nggih? Jadi, ya overthinking ya. Jadi itu malah buruk. Sholat aja nggak boleh. Ketika sholat nggak boleh orang was-was itu nggak boleh. Jadi penyakit was-was itu adalah penyakit yang tidak boleh dipelihara dalam agama, termasuk sholat. Ya. Termasuk ketika ini mau wis ngentut apa ora. Ya. Dalam kaidah agama, kalau tadi kita sudah wudu, kemudian kita ini ngentut apa ora, yakinkan tadi sudah wudu, udah jalankan itu. Loh, ini kok ya ternyata nggak masalah karena kaidahnya jelas. Ya, al aslu baqa'u makana ala makana. Yang kalau tadinya sudah wudu, sekarang ragu batal atau tidak. Yang yakin kan sudah wudu, batalnya kan ragu. Tapi sebaliknya, kalau pertanyaannya, aku mau wis wudu apa urung? Nah, ini harus belum wudu yang dipakai. Nah, karena aku mau wis wudu apa urung? Karena awalnya belum wudu. Jadi orang boleh khawatir, kemudian memperbaiki itu memang harus, ya, muhasabah. Udah yang kedua, takutnya sombong. Ya, insya Allah nggak ada orang memperbaiki diri takutnya sombong. Kecuali memang motifnya kesombongan. Kalau sombong itu kan motif. Ya, saya mau kelihatan baik karena saya mau jadi calon wakil presiden misalnya, mau nyalon bupati. Nah, itu kan memang niatnya udah lain duniawi itu. Ya. Tapi selama orang niatnya lillah nggak akan ada itu. Nah, terus mengukur kita ini sombong apa tidak. Sombong itu kalau kita merasa bahwa kita itu paling baik di antara manusia. Kalau kita mungkin ada di antara kita yang pernah bilang, neng kene iki nerane aku orang melaku. Pernah ada yang gitu? Nah, itu udah sombong. Ya, coba dicek. Yang bilang itu sendirian di situ. Kancane kon lunga. Ya. Kalau saya sering ya mengatakan tidak harus ada saya, pasti bisa. Di mana-mana gitu. Anak-anak muda itu kadang, oh, enggak, pasti bisa. Orang bisa tuh karena kulino. Ya, kalau ada orang yang kene ku nek raine aku ora mlaku, ah itu baru kesombongan. Ya, ujub namanya. Ya, itu ujub. Itu pun masih level bawah. Kalau udah level tinggi, sombongnya adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, nggak mau dikritik. Apa ngeritik sampean sapa? Ya, wa ghamtun nas, merendahkan manusia. Ya, jadi kesombongan itu
Kalau kita belum sampai hanya perasaan, nggak perlu. Ya, itu namanya menjadi nopo, bisa jadi penyakit mental. Penyakit mental. Kalau niku guru kalau menghadapi anak yang penyakit mentalnya itu macam-macam niku, ya, kita nggak sanggup. Ada anak itu sing ngumbai nganti luka tangannya itu. Ya, itu penyakit mental. Diusut dari keluarga yang broken. Ini kemarin kami punya murid Filipina, itu jam 11 saya ditelepon dari security-nya Syekh Zaid. Jadi dia melaku dewe, kayak kemungkinan, karena sampai sekarang nggak mau cerita. Tapi kemungkinan besar melaku dewe itu malam-malam. Ya, kemudian linglung. Setelah diusut, anak ternyata di Filipina tidak harmonis keluarganya. Ibunya menikah lagi. Nah, itu jenenge bocah. Nah, dari rantau, ya untungnya melaku dewe, tidak bawa HP, tidak bawa dompet, nggak bawa apa-apa, jadi nggak di. Ya, jadi kalau orang penyakit mental seperti itu, ya, ada juga itu karena di asrama, dia di kelas tidak apa-apa. Tapi kalau masuk asrama itu langsung nangis sendiri. Yopo bocahnya. Ya. Dicoba ke asrama lagi, seminggu nggak betah lagi. Ya, namanya penyakit mental. Ya, ngaten Bu, ntar, saya kira cukup. Ngaten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.